tingkat kesukaan baca para bakal capres ini seperti apa gitu? Ya tadi itu sudah dijelaskan kan, ada yang tinggi, ada yang biasa saja, ada yang kurang gitu ya. Nah, itu Anda bisa kalau gradasikan kan juga orang umum juga kelihatannya sudah bisa menebak ya kan. Nomor 1 Anies, nomor 2 katakan Ganjar, nomor 3 Prabowo, nomor 4 baru Puan ya kan. Kan begitu kalau dari diproyeksikan siapa yang suka baca, siapa yang enggak ya kan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini saya sedang dengan Bang Dr. Alfian. Bang, apa kabarnya nih? Baik. Kita hanya ngobrol-ngobrol yang ringan saja. Paling tidak kita ingin memberikan pencerahan, ingin memberikan pengetahuan dari pikiran-pikiran orang kampus kepada publik pemilih, terutama di soal politik nih. Anies ternyata salah satu bakal capres yang dianggap populer sekarang ini, banyak dihantam. Itu kan dunia politik itu biasa tuh ya. Tapi menariknya Anies ini banyak digoda-goda, atau mulai dari soal perjanjian politik lah katanya, hutang lah katanya, kan itu yang di media itu. Tapi yang menariknya ini kan dilontarkan oleh temennya. Nah, apa politik itu sebenarnya begitu? Ya biar aja Pak, itu kan bagian dari drama-drama saja ya. Drama itu ya? Nah, kan Pak Anies sudah menjawab ya kan. Dan itu biasalah dalam politik, apalagi ini urusannya dengan kontestasi dalam Pilpres ya kan, dan Pak Anies namanya mengemuka dan sudah jelas ada 3 partai yang mendukung. Kalau kemudian banyak yang tidak pro dan kontra, biasa dalam politik biasa, ya. Walaupun biasa. Itu dulu kan temannya nih. Ya ya biar saja. Namanya kan komentar-komentar itu seperti itu kan cuma sahur manu aja ya kan. Yang ngomong apa jawab apa, ngomong apa jawab apa gitu kan. Sahur manu itu bahasa Jawanya itu ya seperti burung berkicau aja. Ya biar aja politik itu ada dramanya, ada drama-drama yang membuat kemudian menegangkan, kemudian heboh dan sebagainya, kan itu seperti sinetron saja ya kan? Tapi intinya adalah bahwa menjelang 2004 ini nama Anies Baswedan muncul, nama Ganjar Pranowo muncul, nama Puan Maharani muncul, nama Pak Prabowo muncul, siapa lagi muncul, biasalah itu. Nanti kita lihat konkretnya, ini kan masih berproses, belum final. Nanti kita lihat nanti ujung-ujungnya yang final itu siapa. Ini kan masih dinamika kontestasi. Model komunikasi politik seperti ini, ada pihak juga mengatakan ini menunjukkan gejala-gejala demokrasi kita nih nggak sehat nih. Masa sih begitu model komunikasinya para elit politik ini? Anda setuju nggak? Ya ini kan komunikasi politik yang biasa saja di era digital. Semua orang bisa bicara. Kita nggak bisa melarang-larang. Mereka bisa ngomong apa saja, tentang apa saja di media sosial yang bisa diakses siapa saja. Zamannya kan sudah begitu. Beda dengan zaman dulu ya kan. Zaman dulu kita hanya sekedar disuguhkan oleh koran-koran media massa konvensional yang sifatnya kadang-kadang satu arah ya kan. Sekarang ini kan arahnya udah nggak karuan ya kan. Nah, semua orang bisa ngomong apapun. Twitter itu tiap hari cuitannya ya ada begini ada begitu ya kan. Itu memang karakter zaman kita itu sudah lain dengan dulu ya kan. Sehingga kemudian wajar lah kalau ada kesan-kesan bahwa kadang-kadang satu peristiwa atau drama politik itu menggambarkan sesuatu yang bersifat hiperbolis, dilebih-lebihkan, berlebih-lebihan ya kan, begitu ya kan. Dan kita berada di era post-truth ya, post-truth, pasca kebenaran. Siapa yang paling banyak ngomong, siapa yang ngomongannya paling banyak diamini, ya itulah kebenaran.
ya kan? Kebenaran itu bukan berdasarkan fakta, adu gagasan, ya kan? Dan apa itu hal-hal yang ideal lain menurut apa itu kelaziman, apa itu kebenaran. Kebenaran itu kan direkonstruksi oleh semua orang bisa merekonstruksi itu, ya kan? Makanya sekarang ini ada pekerjaan namanya buzzer. Buzzer itu tugasnya merekonstruksi kebenaran dalam tanda kutip, ya kan? Kebenaran versi siapa? Ya, kebenaran versi yang membuat apa narasi, ya kan? Itulah kebenaran, ya seperti kita belajar dari siapa itu Donald Trump, ya kan? Ini kan Donald Trumpisasi politik itu kan biasa di medsos, itu yang terjadi kan Donald Trumpisasi politik. Semua orang ngomongnya seperti Donald Trump. Pokoknya ngomong dulu, ngomongnya itu benar atau salah urusan belakangan. Yang penting kalau orang yakin dengan omongan saya, itulah kebenaran, gitu loh. Ya. Nah, ini kan ada yang masih berpikir, aduh ini bahaya, ini kehidupan demokrasi politik kita kalau ini dibiarkan, gitu kan. Kira-kira mestinya seperti apa? Kita biasa-biasa saja, Pak, ya kan? Nggak usah terlalu banyak khawatir, nggak usah terlalu banyak. Dibiarkan aja begitu ya? Ya, kita kan yang namanya ekstrim itu nggak bisa, nggak apa itu sehat, nggak apa itu nggak bijak pada akhirnya, ya kan? Berpikir itu yang middle aja, tengah-tengah saja, ya kan? Seperti kita itu umat Islam, umatan wasaton, umat di tengah-tengah. Nggak usah kita terjebak pada pikiran-pikiran yang ekstrim. Kita cari jalan tengah, ya kan? Kita cari yang masuk akal, yang mana yang paling masuk akal, yang paling bijak, yang mana ini, gitu loh. Ya kan? Yang gagasannya memang apa itu bagus, ya itulah yang kita apresiasi. Siapapun yang ngomong, ya kan? Ya kan? Sekarang ini kan mau orang biasa ngomong apa substansi omongannya itu loh, Pak, ya kan? Itu surat pembaca di surat kabar itu bagus-bagus, itu orang-orang biasa semua, ya kan? Kita lihat surat-surat pembaca di Kompas itu, ya kan? Jangan yang buat redaksinya itu. Ya enggak mungkin lah, Pak, mungkin, ya. Kan? Sekelas itu, ya kan? dulu waktu saya jadi wartawan, ya ada juga mereka yang surat pembaca. Tapi kan masa begitu terus sih, ya kan? Kan sekarang ini kan bisa apa itu kelihatan lah. Jadi demokrasi digital, ya kan? Ya. Demokrasi di era digital itu apa, orang yang misalnya saya ini zaman saya kan nggak ada digital itu, kita yang pengen yang benar gitu, malah publik jadi kebingungan gitu. Ini kan semua bebas ngomong nih, gitu. Itu gimana itu? Ya, itu kan ada kata kunci satu lagi selain apa itu tadi Bapak katakan tadi di awal tadi pembelajaran tadi apa? Ya. Edukasi. Keren itu bahasanya kan? Education itu juga ada literation, ya kan? Kata kuncinya kan cuma dua, itu edukasi dan literasi, ya kan? Jadi literasi ini juga kata-kata yang apa itu muncul belakangan ini kan. Dulu waktu zaman sekolah nggak ada itu istilah literasi. Dulu saya bikin apa itu kelompok itu ekstrakurikuler apa itu baca tulis Al-Quran. Sekarang udah diganti itu literasi Al-Quran. Saya tanya, kenapa ini baca tulis Al-Quran udah nggak ada lagi? Udah diganti, Pak, literasi Al-Quran. Kenapa baca tulis diganti literasi? Biar keren, Pak, zamannya sudah lain sekarang ini, gitu loh. Sekarang ini zamannya edukasi dan literasi. Ya ampun, ini latah betul ini, ya kan? Oh, ya sudah kalau begitu silahkan, nanti besok saya kirim terasi, gitu loh. Kirim dari Jawa Timur. Jadi dua kuncinya, literasi dan edukasi, ya kan? Itu sebenarnya itu berjalan alamiah juga di era digital ini. Keduanya juga berlangsung di tengah-tengah maraknya hoax, apa itu manipulasi informasi, post truth dan sebagainya. Itu juga di media sosial, di jagat digital kita juga berkembang juga secara alamiah, itu bagaimana literasi digital itu berlangsung, gitu loh. Ya kan? Kata kuncinya itu kan bijak dalam bermedsos. Pintar saja nggak cukup, tapi harus bijak. Nah, bijak ini rumusannya bagaimana, ya kan? Nah, itu yang wajar-wajar saja, yang masuk akal, yang kalau apa itu nge-share itu yang diteliti dulu ini lazim atau tidak kalau kita share ke orang-orang, ya kan?
dicek dulu ya kan kiri kanan, kan ada Kominfo yang bisa mengecek ini hoax atau enggak, ya kan. Dan jangan latah ya kan sekarang ini ya kan. Yang paling bahaya itu kan bukan sekarang ini bukan ibu-ibu yang naik sepeda motor ngebut di jalanan, tapi ibu-ibu yang apa itu bermain medsos, main share apa itu informasi kiri kanan tanpa cek and recheck, pokoknya ada sesuatu yang kira-kira bombastis dan sebagainya, share saja ya kan. Itu lebih berbahaya daripada ibu-ibu yang ngebut di jalan pakai sepeda motor nggak pakai helm itu ya kan. Karena kan ya publik itu kan terutama ya rakyat lah, kelas-kelas tetangga yang ya kerjanya nggak banyak, pendidikannya juga nggak hebat-hebat amat gitu ya kan. Dapat share ini bahaya, kirim, pada niat dia kan baik. Nah, apalagi misalnya ibu-ibu, tadi disebut ibu-ibu ya kan, mana sempet dia belajar cari informasi, cek and recheck, kan nggak mungkin kalau kelas yang terdidik mungkin bisa lah, sementara kan sebagian besar rakyat kita itu tak terdidik, maka informasinya juga mentalan aja semua kan. Itu gimana? Ya itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya kearifan lokal itu kurang jalan ya kan. Apa itu sebenarnya masyarakat itu sudah diliterasi juga dalam konteks kearifan lokal masing-masing. Ya, saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu kan sudah banyak itu petuah-petuah mengenai kearifan menjadi Jawa ya kan. Dedalani gunolawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhung wekasane, itu sangat relevan di era digital ini ya kan. Untuk menjadi sakti, untuk menjadi orang yang mumpuni, itu harus andap asor, harus rendah hati ya kan, berani mengalah. Orang yang berani mengalah itu tinggi derajatnya daripada orang yang ngeyel. Orang yang ngeyel itu udah salah tapi nggak mau disalahkan, merasa benar terus dan merasa yang disebar-sebarkan itu benar tanpa cek and recheck, tanpa mau menengok ya kan, apakah yang kita lakukan itu benar apa salah. Nah itu dulu yang kita cek ya kan. Wani ngalah luhung kasane, itu itu kearifan lokal manusia Jawa. Saya kira suku-suku lain di Indonesia ini juga punya kearifan lokal. Ya kalau literasi digital kita kaitkan saja dengan kearifan lokal kita masing-masing, Pak, ya kan? Nah, apalagi kalau di Indonesia ini dihimpun dengan konsep tentang manusia Pancasila. Wah, itu dia ya kan. Sudah repot, saya bukan anggota BPIP. Itu tugasnya BPIP yang perlu kita dukung, bagaimana mensosialisasikan. Tapi kembali ke suasana ini gonjang-ganjing copras capres jelang pemilu ini, ya kan. Dunia digital ini kan masyarakat juga terangsangnya ikut bicara politik itu juga lewat media sosial, lewat segala sesuatu yang beredar di dunia digital ini gitu. Apakah dengan cara tadi kan semua orang kan akan memanfaatkan, nggak malah bingung itu rakyat kan segala macam informasi ini gimana? Ya memang salah satu ciri-ciri di era digital itu adalah berlimpahnya informasi, berkelimpahannya informasi. Dalam buku saya itu saya mengarang buku yang komprehensif sekali ini mengenai demokrasi digital. Semua literatur yang mutakhir mengenai politik dan digital, demokrasi dan digital terangkum dalam buku saya ini. Ini ratusan buku saya pakai sebagai literaturnya. Nanti bisa ini ikhtiar saya untuk melakukan literasi politik loh ya. Literasi politik di era digital ya kan. Ini tugas akademisi ya kan. Paling tidak saya secara kewajiban sudah menggugurkan kewajiban saya. Bagaimana buku ini dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu sekarang saya gratiskan di internet. Semua orang bisa ngunduh ya kan. Enggak usah beli di semua orang bisa ngunduh buku ini ya kan. Itu gratis. Lihat sudah saya umumkan di Twitter. Yang ngunduh sudah banyak ya kan. Saya umumkan di Twitter, di Facebook, di Instagram ya kan, dan di grup-grup WhatsApp. Anda ingin bercerita apa sesungguhnya secara ringkas
di buku Anda ini? Ya, kita sudah ada di era yang berbeda loh ya dengan era sebelumnya. Sebelumnya Anda ngomong tidak punya konsekuensi luas ya kan dalam masyarakat. Sekarang ini Anda ngomong konsekuensinya bisa luas di masyarakat karena Anda masukkan di media sosial ya kan. Nah, itu berlimpahnya informasi. Semua orang bisa terlibat dalam pembentukan informasi, ya kan? Semua orang bisa berkontestasi pendapat di media sosial, ya kan? Jadi zaman kita itu karakternya sudah berubah dibanding dengan masa lalu, ya kan? Sehingga kemudian kita harus bijak dalam bermedsos. Itu saja pesannya, ya kan? Yang lain-lain cuma pengetahuan-pengetahuan saja. Pendekatan-pendekatan dalam studi politik di era digital. Kita kan dosen ilmu politik, jadi hampir semua pendekatan yang lazim untuk bisa dikembangkan dalam studi politik digital itu sudah masuk dalam buku ini. Konsep-konsepnya, teori-teorinya dan sebagainya, ya kan? Orang kalau sudah baca ini, apalagi kalau ini judulnya kan demokrasi, ini urusan politik ini gitu, ya kan? Kira-kira para praktisi politik, para politisi, ya kan, seberapa penting memahami buku ini? Nggak penting. Nggak penting. Mereka merasa nggak penting, nggak masalah, ya kan? Menurut mereka merasa nggak penting. Saya merasa bahwa mereka merasa tidak penting untuk membaca buku-buku begini, ya kan? Ya mereka kan praktis-praktis saja, ya kan? Disuruh baca, ya kan? Saya itu kan juga ketika para politikus itu tunggal, ya kan? Kalau banyak politisi, jangan keliru loh, ya, Bapak, ya. kan? Bahasa Indonesia kita memang mengadopsi begitu politikus diserap dari bahasa Belanda, ya kan? Politisi dari bahasa Inggris. Ternyata politikus itu jumlahnya satu, kalau banyak itu jamak, politisi itu satu. Politisi itu banyak politisi. Okay. Jadi kalau politikus satu. Okay. Jadi membuat kalimat, ya kan? Membuat kalimat. Seorang politisi salah, Pak. Yang betul adalah seorang politikus. Bahasa Indonesia baru benar itu. Kalau sejumlah politisi itu benar karena kan sejumlah itu beberapa kan politisi jamak, ya kan? Ya kan? Banyak politisi, ya kan? Karena banyak, ya kan? Kalau seorang pasti politikus, nggak bisa seorang politisi. Bahasa Indonesianya salah itu, ya kan? Okay. Gitu loh, Pak. Jadi menurut Anda mereka ini bisa jadi menganggap tidak penting untuk membaca, kan begitu? Nggak penting. Saya bisa mengeneralisasi begitu, ya kan? Karena pengalaman saya, teman-teman politisi saya itu, kalau saya kasih buku, kamu ini ngapain? Saya disuruh-suruh baca, ya kan? Pekerjaan saya kan bukan baca. Pekerjaan saya itu ini ngomong, berpolitik, ya kan? Ya ngomong kan perlu baca, gitu loh. Nggak perlu lagi baca, ya kan? Yang ngomong itu kan, yang penting kan ngomong, gitu loh. Dan itu ya begitulah. Itu kurang melakukan pendalaman. Tapi kan memang apakah bacaan saya salah ya? Tolong dikoreksi kalau salah. Kultur kita ini kan secara umum, jangankan rakyat jelata. Anda sampaikan tadi para politikus malah juga nggak seneng baca. Ya karena itu senengnya nonton gitu. Ya, jadi gini Pak, itu kita ini mengalami gejala diintelektualisasi politisi, deintelektualisasi, ya kan? Apa itu kultur intelektual itu dianggap gak penting dalam dunia politik, ya kan? Sehingga kemudian politisi itu merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pengayaan pendalaman materi itu, kecuali ya sepintas lalu saja, ya kan? Bahan-bahan yang disodorkan oleh staf-staf mereka saja, itu sesuai dengan kepentingan, gitu loh. Tapi untuk menjadi seorang politisi intelektual seperti Bung Karno, seperti Bung Hatta, seperti Syahrir di masa lalu itu sudah nggak ada lagi. Saya kira sekarang sangat langka sekali, gitu loh. Saya belum menemui itu
dan politisi yang menulis pemikiran politik, ya kan, pemikiran ekonomi, pemikiran yang secara sungguh-sungguh dan mendalam itu jarang sekali Pak, apa itu dilakukan oleh para politisi kita di Senayan itu. Ya kan? Nah, mereka kan juga mungkin tidak merasa perlu disalahkan karena toh saya stafnya banyak, ya kan, ya kan. Komisi di masing-masing komisi sudah ada staf ahli, ya kan. Di apa itu pribadi-pribadi anggota parlemen sudah ada staf ahli masing-masing, ya kan. Tapi ya kan, saya tidak yakin itu kalau kemudian para politikus itu memanfaatkan staf-staf ahli itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Menurut Anda yang malas baca ini termasuk juga para bakal calon presiden? Nah, itu juga tergantung apa itu latar belakang masing-masing ya. Tapi apa itu dari apa yang disampaikan ke publik misalnya? Ya kalau apa misalnya sebut saja nama orang ya kan. Ya. Kalau Pak Anies kan ya nggak mungkin Pak Anies itu latar belakangnya dosen. Dia menulis di jurnal, dia menulis apa itu apa membaca ya kan. Hobinya membaca, buku koleksi bukunya juga banyak ya kan. Ditunjukkan dalam apa itu Instagram dan sebagainya itu. Dan saya yakin itu kalau Pak Anies ya kan karena kebetulan dia latar belakangnya dosen itu loh, bukan karena Pak Anies hebat gitu ya kan. Tapi Pak Ganjar dan sebagainya itu mungkin dia juga membaca, saya nggak tahu soalnya ya kan kegiatan Pak Ganjar apa. Mbak Puan ya kan, walaupun orang menduga bahwa Puan Maharani itu mana mungkin Puan Maharani membaca buku, tapi kan saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa mengomentari apakah mereka ini suka membaca apa tidak. Gitu loh. Kecuali Pak Anies yang saya tahu membaca ya kan, karena dia dosen. Karena dia dosen. Ya, kalau seandainya Pak Anies ini apa itu bukan dosen, barangkali dia juga nggak suka baca gitu loh Pak. Dan itu bagi orang Indonesia biasa aja itu ya, gitu loh Pak ya kan. Jadi masyarakat umum juga pada akhirnya tidak akan melihat apakah politikus itu membaca atau tidak, ya kan itu bagi kalangan akademisi yang punya sense of akademis itu bisa meraba, oh ini tradisi membacanya kuat nih, oh ini kurang nih, oh ini sangat kurang nih gitu aja Pak. Sebagai Anda kan akademisi, ya iya. kan, terasa nggak itu bahwa tingkat kesukaan baca para bakal capres ini seperti apa gitu? Ya tadi itu sudah dijelaskan kan, ada yang tinggi, ada yang biasa saja, ada yang kurang gitu ya. Itu Anda bisa kalau gradasikan kan juga orang umum juga kelihatannya sudah bisa menebak ya kan. Nomor 1 Anies, nomor 2 katakan Ganjar, nomor 3 Prabowo, nomor 4 baru Puan ya kan. Kan begitu kalau dari diproyeksikan siapa yang suka baca, siapa yang enggak loh ya kan. Dan mungkin nomor 2 malah Pak Prabowo, Ganjar nomor 3. Karena Pak Prabowo itu bacaan kuat loh Pak ya kan. Bahkan Pak Prabowo juga ngarang buku juga ya kan. Pak Prabowo itu bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis ya kan. Hobinya membaca ya kan. Tentara intelektual ya. Ya itu kan sejak dulu kan dikenal hobi membaca kalau Pak Prabowo ya kan. Bahkan dia baca novel apa itu yang simulasi mengenai perang apa itu nanti kekuatan Cina RRC sebagai kekuatan yang novel apa itu ya kan. Baik, Bang Alpian ya, kita kan ini ngobrol-ngobrol kita ini singkat ya. Kira-kira ada nggak yang ingin Anda sampaikan ke khalayak, ke orang-orang yang menonton yang kebetulan menyimak obrolan kita ini terkait dengan dunia politik dan dunia digital yang berkembang sekarang ini? Saya kalau disuruh memberi pesan-pesan Cak Lontong aja lah. Ya, saya pesannya Cak Lontong aja yang sampaikan. Mikir baru ngomong ya kan. Mikir dulu baru ngomong sampean gitu loh ya kan. Jadi jangan ngomong dulu baru mikir, itu kebalik namanya. Di era digital maupun bukan digital itu tetap saja hukumnya adalah
mikir dulu baru ngomong, mikir baru bertindak, ya kan? Biar tidak menyesal akhirnya, kan gitu loh. Jadi pesannya adalah cuma mikir. Wassalam. Baik, terima kasih Bang Alfian. Ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, Anda Ya. tetap produktif Ya. untuk memberikan bermacam-macam pencerahan, Ya. baik di dunia akademis maupun ke khalayak umum. Ya. Pemirsa, jangan lupa ada pesan yang menarik dan ini pesan memang luar biasa, sederhana. Mikir. Karena semakin banyak informasi yang tak bisa ditolak, banjirnya berbagai informasi sebagaimana diceritakan dalam bukunya Bang Alvan Alfian ini, dan ini bisa langsung diunduh Bang Alvan ya. Diunduh Untuk ya, nanti kita semua cari di Twitter, ya kan, klik kata kunci nama saya ada di situ, nanti Anda silahkan unduh di situ. Anda bisa mengunduhnya gratis. Iya. Sampai berjumpa pada bincang spesial Jurnal Politik TV terkait perkembangan politik di tanah air menjelang pemilu serentak 2024. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, ya.